Hai teman-teman, kalau ngomongin soal kaya, siapa sih yang nggak mau? Tapi sayangnya, jalan menuju kaya itu seringkali nggak semudah yang dibayangkan. Banyak dari kita malah terjebak di siklus hidup yang bikin susah maju. Kadang-kadang, kita nggak sadar kalau kebiasaan yang dianggap biasa aja, ternyata jadi penghambat terbesar buat mencapai kestabilan finansial. Yuk, bahas bareng-bareng 7 siklus ini, siapa tahu kamu lagi ada di salah satunya. Siklus pertama, gaji habis sebelum akhir bulan. Pasti familiar banget sama istilah gali lubang tutup lubang kan? Nah, siklus ini biasanya terjadi karena gaji kamu udah ludes duluan sebelum akhir bulan. Rasanya baru gajian kemarin, tiba-tiba dompet udah kering aja. Penyebabnya? Kebiasaan belanja tanpa mikir panjang. Sering banget kita beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhin. Cuma gara-gara diskon atau temen beli, masa gue nggak? Misalnya, pas awal bulan kamu langsung check out keranjang belanja online, traktir makan di restoran fancy, atau beli barang branded biar kelihatan keren. Tanpa sadar, uang yang harusnya cukup sebulan malah habis di minggu pertama. Terus apa yang terjadi? Akhir bulan jadi penuh drama, pinjam uang, ngandelin kartu kredit, atau ngirit sampai sakit kepala. Kalau terus begini, kapan mau nabung? Gimana caranya mau kaya? Solusinya adalah bikin anggaran. Nggak perlu ribet kok, cukup tentuin prioritas. Berapa untuk kebutuhan pokok, berapa buat senang-senang, dan jangan lupa alokasi buat nabung. Kalau perlu, pisahin rekening buat tabungan biar nggak gampang tergoda buat dipakai. Siklus kedua, hobi berutang untuk gaya hidup. Jujur aja, siapa di sini yang suka pakai pay later? Memang sih, kelihatannya praktis. Tapi kalau kebiasaan ini nggak dikontrol, bisa jadi bumerang. Contoh klasiknya adalah beli barang mahal, kayak HP terbaru atau outfit branded, padahal sebenarnya nggak butuh. Alasan utama, biar kelihatan keren di Instagram atau nggak mau ketinggalan tren. Yang lebih parah, ada juga yang ngutang buat hal-hal nggak penting, kayak liburan mewah atau nongkrong tiap malam. Akibatnya, bukannya menikmati hidup, malah pusing bayar cicilan tiap bulan. Belum lagi bunga utang yang makin lama makin gede. Siklus ini bukan cuma bikin kamu susah nabung, tapi juga bikin kamu terjebak dalam tekanan finansial. Kalau kamu lagi ada di fase ini, coba deh introspeksi. Tanya ke diri sendiri, apakah barang atau pengalaman ini benar-benar aku butuhkan, atau cuma buat pamer? Kalau jawabannya cuma buat pamer, mending nggak usah. Ingat, kebahagiaan nggak datang dari barang mahal, tapi dari hidup yang bebas utang. Yang ketiga, menunda menabung dan investasi. Nabungnya nanti aja. Hidup kan harus dinikmati dulu. Kalimat ini sering banget kan jadi pembelaan diri. Padahal, menunda menabung itu ibarat menunda masa depan kamu sendiri. Banyak orang mikir, masih muda, nggak usah buru-buru nabung. Tapi kenyataannya, justru makin cepat kamu mulai, makin besar hasil yang bisa kamu nikmati di kemudian hari. Coba bayangin kalau kamu mulai nabung 500.000 per bulan di usia 20-an. Dengan bunga atau return investasi sekitar 6-7% per tahun, di usia 40-an tabungan kamu bisa jadi berkali-kali lipat. Tapi kalau kamu baru mulai di usia 30-an, hasilnya jelas lebih kecil. Itu karena efek compounding, alias bunga berbunga, yang butuh waktu buat berkembang. Mulailah dari nominal kecil. Nggak perlu langsung jutaan, yang penting konsisten. Kamu bisa pakai aplikasi investasi atau buka rekening khusus tabungan. Anggap aja ini sebagai hadiah buat diri sendiri di masa depan. Siklus keempat, boros di hal-hal nggak penting. Pernah nggak sih kamu ngecek rekening terus bingung, duit gue lari kemana ya? Kalau iya, mungkin kamu punya kebiasaan boros yang nggak disadari. Misalnya, sering beli kopi mahal tiap hari, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau belanja barang kecil-kecilan tapi sering. Hal-hal kecil ini kalau ditotal dalam sebulan jumlahnya bisa bikin kaget loh. Bayangin aja, kamu beli kopi 30.000 tiap hari kerja. Dalam sebulan itu udah 600.000. Kalau kamu investasiin duit itu, setahun bisa jadi tabungan yang lumayan banget. Sama halnya dengan langganan streaming yang jarang ditonton. Kenapa nggak pilih satu aja yang sering dipakai? Intinya, belajar bedain antara kebutuhan dan keinginan. Bukan berarti kamu nggak boleh jajan, tapi pastikan itu sesuai kemampuan dan nggak mengorbankan tabungan atau kebutuhan utama. Yang kelima, nggak mau belajar keuangan.
Ngapain belajar keuangan, ribet ah. Banyak orang punya mindset seperti ini. Padahal justru ini yang bikin mereka susah maju. Kalau kamu nggak ngerti cara ngatur uang, gimana caranya mau mengelola penghasilan? Tanpa pengetahuan yang cukup, kamu bakal terus-terusan bikin keputusan finansial yang salah. Belajar keuangan nggak harus rumit kok. Kamu bisa mulai dari hal dasar, kayak gimana cara bikin anggaran, kenapa penting punya dana darurat, atau gimana memilih investasi yang cocok buat pemula. Banyak banget sumber gratis di internet, mulai dari artikel, video YouTube, sampai podcast. Anggap aja belajar keuangan itu investasi waktu. Sekali kamu paham, manfaatnya bakal terasa seumur hidup. Siklus ke-6, berkutat di zona nyaman. Zona nyaman itu enak, tapi sayangnya nggak bikin kamu berkembang. Banyak orang merasa cukup dengan penghasilan tetap tanpa mencoba cari peluang tambahan. Akibatnya, penghasilan kamu stagnan, sementara kebutuhan terus meningkat. Kalau begini terus, gimana caranya mau kaya? Coba keluar dari zona nyaman. Misalnya, kamu bisa cari pekerjaan sampingan, mulai bisnis kecil-kecilan, atau belajar skill baru yang bisa menambah nilai jual kamu di pasar kerja. Memang sih, awalnya mungkin capek atau takut gagal, tapi tanpa risiko, nggak ada kemajuan. Ingat, dunia ini penuh peluang, tinggal kamu mau ambil atau enggak. Nah, siklus yang terakhir yang bikin susah kaya adalah lingkungan yang negatif. Pernah nggak sih kamu ngerasa kehilangan semangat gara-gara omongan orang-orang di sekitar? Kayak, kamu lagi semangat banget mau berubah, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, ngapain sih ribet banget nabung? Hidup kan cuma sekali, nikmatin aja dulu. Lah, kan langsung kendor niat kita buat nabung kan? Ini salah satu pengaruh buruk lingkungan yang sering banget gak kita sadari. Orang-orang di sekitar kita tuh berpengaruh banget sama pola pikir dan keputusan yang kita ambil. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang pesimis, boros, atau gak punya visi hidup, lama-lama kamu bisa ketularan. Kayak pepatah, berkumpul sama tukang parfum jadi wangi, kumpul sama tukang ikan asin ya. Yah, bau ikan asin. Contohnya gini, kamu lagi semangat nabung buat beli rumah pertama. Ada temen yang bilang, ngapain sih nabung capek-capek? Hidup tuh harus dinikmatin. Atau misalnya, kamu mau mulai investasi biar uang kamu kerja buat kamu. Tapi ada aja yang ngomong, investasi ujung-ujungnya duit hilang. Mending dipakai liburan aja. Omongan kayak gini kadang bikin kita ragu sama keputusan sendiri. Padahal, yang mereka omongin tuh seringkali bukan karena mereka peduli sama kita, tapi karena mereka sendiri nggak berani berubah. Jadi, bukannya ngasih semangat, mereka malah narik kamu biar tetap di level yang sama kayak mereka. Belum lagi, kalau lingkungannya kebanyakan hura-hura squad. Teman-teman kamu ngajak nongkrong tiap malam, makan di tempat mahal, atau belanja barang branded biar bisa pamer di Instagram. Kalau kamu bilang, nggak dulu deh, lagi ngirit, mereka langsung ngecap kamu pelit atau nggak asik. Lama-lama kamu jadi nggak enak hati, terus akhirnya ikutan juga, padahal tahu kalau dompet udah kritis. Nah, ini nih yang bikin kamu susah maju. Bukan cuma soal finansial, tapi juga soal mindset. Kalau kamu terus-terusan dikelilingi orang-orang yang cuma mikirin sekarang, kamu bakal susah buat mikirin masa depan. Lantas solusinya gimana? Nggak perlu buru-buru ninggalin teman atau keluarga kok, tapi kamu perlu batasin pengaruh mereka ke hidup kamu. Mulai cari circle baru yang lebih suportif. Misalnya, teman-teman yang punya tujuan hidup jelas, yang ngerti pentingnya nabung atau investasi, atau yang selalu semangat ngajak kamu belajar hal baru. Nggak ada yang salah dengan bilang enggak kalau mereka ngajak sesuatu yang nggak sesuai prioritas kamu. Contohnya, kalau mereka ngajak belanja barang mahal, kamu bisa bilang, lagi nabung buat tujuan gede nih bro. Kalau mereka nggak ngerti juga, ya itu masalah mereka, bukan kamu. Intinya, kamu harus sadar bahwa kamu nggak perlu nyenengin semua orang. Hidup kamu, aturan kamu, kelilingi diri kamu sama orang-orang yang bikin kamu makin termotivasi. Soalnya, sukses itu nggak cuma soal kerja keras, tapi juga soal siapa yang nemenin kamu di perjalanan. Kalau lingkungan kamu udah positif, percaya deh, semangat kamu buat maju bakal berlipat ganda. Nah jadi teman-teman, itu dia 7 siklus hidup yang bikin susah kaya. Kalau kamu merasa terjebak di salah satunya,
nggak perlu panik. Perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak besar. Pelan-pelan aja, yang penting kamu sadar dan mau mulai berubah. Semangat terus ya, masa depan cerah itu ada di tangan kamu sendiri. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.